Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan dengan sesama sambutan Ketua Umum DPP UNJ pada Bapak Profesor Suyanto PhD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Sumaryanto MKes, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, bersama semua pimpinan organ manajemen UNJ yang hadir pada acara sawalan DPP-IK, baik yang daring maupun yang luring. Bapak Ibu semua di sini ada kira-kira 50 orang yang akan mendengarkan tausiah Dr. Zainal Muntakin Sufro. Juga saya hormati semua pengurus DPD, DPP, DPC, DPCK, yang saya hormati Dewan Pengawas DPIK, dan juga yang saya hormati jajaran direksi PT-IK UNJ. Marilah kita bersyukur bahwa malam ini kita bisa berkumpul melalui luring teknologi Zoom. Sebagaimana teknologi, kadang ada kendala teknologi. Oleh karena itu, saya mohon maaf atas ketidaknyamanan jalannya acara awal-awal ini tadi. Nah, kita berkumpul ini dalam kerangka untuk mengadakan silaturahim dan saling memaafkan yang oleh budaya bangsa Indonesia disebut syawalan, halal bihalal. Ini merupakan kegiatan yang baik dan selaras dengan ajaran agama kita, yaitu saling memaafkan. Itu adalah salah satu indikator orang yang mutakin, yang mudah-mudahan itu kita dapatkan setelah kita berpuasa 30 hari yang lalu. Nah, oleh karena itu saya sangat mengapresiasi semua pengurus DPC, DPD yang telah menggerakkan para anggotanya ikut dalam acara ini. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz, ulama, ilmuwan, Dr. Zainal Muntakin Sufro yang selalu siap sedia dimintai tausiah jika DPP-IK memerlukan tausiah. Dan ini sudah lama, Dok, kita tidak mendengarkan tausiah dokter melalui acara DPP-IK. Walaupun tausiah dokter bisa didengarkan di mana-mana, di semua jaringan media sosial. Untuk itu, mudah-mudahan apa yang dilakukan dokter adalah merupakan ibadah yang mendapat pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhirnya saya menyampaikan selamat mengikuti tausiah. Ini yang paling penting dari acara ini. Saya tidak memperpanjang sambutan kami karena saya ingin segera mendengarkan tausiah yang bertajuk dan bertema memaafkan kembali ke fitri dan sehat holistik. Nah, inilah tema kita. Terima kasih dan sekali lagi mohon maaf terhadap kekurangan-kekurangan teknologis yang terjadi. Semua teknologi kadang-kadang kita tidak bisa mengantisipasi dengan sempurna. Namun kita bersyukur dengan tidak kesempurnaan itu kita bisa bersilaturahim secara sempurna. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan terima kasih kepada Profesor Suyanto PhD yang telah memberikan sambutan. Untuk selanjutnya kami mohonkan sambutan Rektor Universitas Yogyakarta,
dan kami mohon berkenan membuka secara resmi kegiatan sawalan DPP IKA UNY. Kepada Bapak Profesor Dr. Sumaryanto MKes, disilakan. Matur nuwun Mas Gun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah yang terhormat senior kita Prof. Suyanto PhD selaku Ketua DPP IKA UNY dan segenap jajaran pimpinan atau pengurus DPP, DPD, DPC sampai ke komisariat. Ustadz kita, senior kita, Bapak Dr. Yainal Mutakin Sofro, Mbah Nuwun Dokter atas perkenan rawuhipun. Biasanya kita mengikuti channel YouTube kagunganipun Pak Yanto. Bapak berkenan sekarang langsung rawuh membersamai keluarga besar alumni UNY yang tersebar di seluruh Nusantara. Kami pantau ada yang dari Bangka Belitung, teman-teman dari Bangka Belitung, Mas Effendi, juga dari Sulawesi Tenggara, Prof. Aliyah Rasid juga bergabung, Prof. K. Sugiharto, para senior. Yang kami hormati juga Ketua Dewan Pengawas DPP IKA beserta segenap jajaran pimpinan Dewan Pengawas. Alumni UNY yang kami banggakan, terima kasih atas perkenan hadir di ruangan ini. Terlebih tadi Bapak Ketua Umum DPP IKA menyampaikan di gedung kebanggaan IKA Plaza ini hadir insya Allah hampir 100% manajemen pimpinan UNY. Matur nuwun sangat para wakil rektor komplit sangat hadir, Pak Ketua Senat, Sekretaris Senat, Sekretaris Dewan Pengawas, Ketua SPI, para Ibu Bapak Dekan, termasuk Ibu Dekan EBS yang mandigani kegiatan Dies UNY ke-58. Pak Direktur, Ketua Lembaga, juga Direksi PT IKA, segenap mitra, semua pimpinan yang kami hormati. Sungguh kegiatan yang sangat mulia diinisiasi oleh DPP IKA dalam menghormati hari yang fitrah Syawal. Izinkanlah saya baik secara pribadi, keluarga, dan representasi ibu bapak yang diberi amanah ngayomi dan ngayomi melayani keluarga besar UNY, dosen tendik mahasiswa dan para alumni, mohon maaf lahir batin. Teriring doa tulus kami ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua mendapat keberkahan sehat jasmani rohani. Apalagi akan meningkat setelah nanti kita mendengarkan tausiah dari Ustadz kita Dr. Yainal. Mohon doa restu, moga-moga saat ini yang kami diberi amanah untuk melayani ibu bapak dan mengkoordinasikan lembaga supaya UNY tetap bisa meningkatkan kualitas layanannya dan menjadi institusi perguruan tinggi yang kredibel dan selalu meningkat kinerjanya. Amin. Pak Ketua Umum tadi 4 menit 20 menit, saya tidak boleh lebih 40 menit 20 detik. Nah, ini hampir sama. Sembah nuwun, kita dengarkan bersama nanti tausiah dengan Dr. Yainal. Sekali lagi Prof. Suyanto, Pak Dirjen, Pak Rektor Senior, matur nuwun atas fasilitasinya sehingga kita bisa bersilaturahim dari dalam suasana penuh kekeluargaan ini. Kurang khilafnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Rektor yang telah memberikan sambutan. Untuk selanjutnya ikrar sawalan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Siswanto MPD. Kepada Bapak Dr. Siswanto MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, yang kami hormati Bapak Ketua DPPIK, yang kami hormati Bapak narasumber kita, Bapak Yainal Safro, yang pada kesempatan kali akan memberikan tausiah, Bapak Ibu pimpinan serta Bapak Ibu peserta syawalan Ikatan Alumni Negeri Yogyakarta. Mohon izin kami yang mewakili akan membacakan ikrar sawalan pada kesempatan kali ini. Marilah kita membuka hati, marilah kita saling memaafkan untuk kegiatan pada malam hari ini. Mudah-mudahan nanti Allah Subhanahu wa taala mengijabah apa yang menjadi ikrar kita semua. Mohon izin akan saya bacakan. Monggo kalau Bapak Ibu akan menirukan di dalam hati dan menyimak untuk ikrar pada kesempatan kali ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kami yang hadir mengikuti acara sawalan DPPIK pada malam hari ini menyadari sepenuhnya bahwa kami sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tidak lepas dari lupa dan dosa. Untuk itu, pada kesempatan ini kami hadir di hadapan-Mu ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Kami sudah berusaha menjalankan perintah-Mu ya Allah, namun masih banyak juga perintah-perintah-Mu yang belum dapat kami lakukan. Dan masih ada pula larangan-Mu yang masih kami lakukan. Sekali lagi, ya Allah, ampunilah segala khilaf dan segala dosa kami, karena hanya Engkaulah Zat yang Maha memberi ampunan. Dalam kesempatan ini, kami ungkapkan dari lubuk hati yang paling dalam, bahwa dalam pergaulan antar sesama, kami menyadari bahwa banyak salah dan khilaf kami, baik dalam bersikap, bertutur kata, dan dalam memutuskan berbagai kebijakan yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu, serta saudara-saudara sekalian. Dengan tulus ikhlas, kami mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan kami. Demikian pula, jika di antara Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua rasa khilaf dan ada salah kepada kami dan memohon maaf kepada kami, tentu dengan setulus kami memaafkan. Selanjutnya, kami bersama berusaha meningkatkan kualitas komunikasi kita, kualitas kerja kita, serta meningkatkan silaturahim kami untuk bersama menjalani kehidupan untuk lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan ikrar kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan Bapak dan Ibu untuk ikrar pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diaturkan terima kasih pada Bapak Dr. Siswanto MPD. Beliau adalah Dekan Fakultas Ekonomi, juga Bendahara DPP IK UNY. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti hikmah syawalan yang akan disampaikan oleh Dr. Zainal Mutakin Sufro. Beliau adalah dosen Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, yang sering bersama dengan Prof. Suyanto juga di dalam YouTube, di channel YouTube suyanto.id. Dan alhamdulillah hari ini dapat membersamai kita secara langsung, walaupun ada yang daring maupun ada yang luring. Dr. Zainal Mustaqim Sufro, waktu kami berikan, semoga Bapak.
ibu-ibu, bapak-bapak ingkang dadi kinurmatan, khususipun ngarsanipun Bapak Rektor ingkang kula hormati, Prof. Suyanto ingkang kula hormati ugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Duribat alaihimudz dhillatu ainama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Shadaqallahu. Ibu Bapak yang berbahagia, sungguh pada malam hari ini kami merasa bersyukur dapat berjumpa dengan hamba-hamba Allah yang terpilih, yang senantiasa mengerahkan semua kekuatan, ide untuk kebaikan umat, khususnya bangsa Indonesia. Bapak Ibu yang melakukan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Rektor dan juga Prof. Suyanto, betapa pada dasarnya sebagai hamba Allah ini menarik dengan adanya acara halal bihalal, bagaimana kita saling menghalalkan, sudah tidak ada lagi ganjalan-ganjalan. Kemudian juga kembali kepada fitrah. Id itu merupakan istilah yang hanya ada satu di dalam Al-Quran. Sebagaimana doa Nabi Isa alaihissalam, qala Isa bin Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana aidan di awalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Ayat ini berkaitan juga dengan kata adat yang senantiasa diulang dan berulang, Pak Rektor, ya. Dan harapannya kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan yang akan datang. Nah, maka kita perlu mengkaji kembali apa yang terjadi selama bulan Ramadan. Paling tidak Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini dipersiapkan ibaratnya sebagai pelari maraton. Tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat. Karena apa? Selama bulan Ramadan ini, Pak Rektor, kalau kita belajar kesehatan, itu fokusnya pada pembakaran lemak. Kita tahu bahwa lemak itu kalorinya 2 kali lipat dibandingkan karbohidrat. Jadi ini tolong diperhatikan, karena selama ini kita agak kurang ngeh betapa ketika tubuh tidak kemasukan makanan, satu-satunya sumber energi yang diharapkan adalah hanya dari lemak. Kecuali kalau sudah kebablasan itu baru protein. Artinya apa, Bapak Ibu yang melakukan? Betapa Allah menghendaki kita survive. Tetapi kadangkala kita tidak menyadari yang memperpendek itu justru kita sendiri. Ya, maka sekali lagi tadi dibacakan surat Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kata kuncinya adalah regulasi. Ya, bahwa segala sesuatu itu diatur. Apalagi malam hari ini menurut Prof. Rektor tuh semuanya lengkap ya. Termasuk tadi yang membaca doa itu bendahara ya. Pak Rektor ya, luar biasa ya, subhanallah. Apalagi kata kuncinya adalah regulasi. Sehingga kalau kita mengalami dysregulation, maka akan bermunculanlah berbagai penyakit. Saya kira konsep ini harus betul-betul dikenalkan Pak Rektor ya, kepada siapapun, lebih-lebih di kalangan pendidik. Jadi jangan sampai kita ini minta maaf memperbaiki sesuatu yang di luar, padahal dirinya sendiri belum
ditoto. Nah, ini penting sekali. Maka untuk memperjelas apa yang kami sampaikan, mohon izin kalau kami diizinkan untuk menyampaikan PowerPoint supaya lebih jelas, ada visualisasi. Okay. Kami akan sharing PPT. Sampun ketinggal ya. Ampun. Sewu menika kula wiwiti saking ngajeng malih. Kami dengan koreknya tidak ada komunikasi, tapi kok yang dibaca surat Al-Mulk nih. Ini memang salah satu surat yang bagus kalau dibaca sebelum kita tidur di malam hari. Jadi kata kuncinya Pak Rektor adalah regulasi. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada satupun fenomena di alam ini yang lepas dari pengaturan yang maha mengatur. Dan menarik sekali tadi sebelum acara ini dimulai, Prof. Suwarsih sangat dekat dengan pemahaman tentang air. Ini bagus sekali. Karena asal kejadian kita ini ya dari air. Ya. Jadi mengapa surat Tabarok tadi diakhiri dengan air juga. Aro'aitum in asbaham hukum ghauran sama ya'tikum bima ima'in. Barangkali Pak Rektor kita harus waspada bahwa mayoritas otak kita ini isinya cuma air. Ya, sehingga rawan sekali fungsinya akan terganggu ketika air di dalam tubuh kita ini mengalami defisit. Ya. Sehingga kita perlu kembali menegaskan betapa otak yang digunakan untuk berpikir, merencanakan ke depan, isinya cuma air. Subhanallah. Ya. Sehingga kita sebagai hamba Allah yang posisinya adalah bayi pedal, berdiri di atas dua kaki, ini rawan sekali mengalami gangguan fungsi otak. Minimal, saya Pak Rektor, dengan bertambahnya usia itu gampang lalen, gampang lupa, ya, sehingga tadi perlu dimunculkan Pak Gunadi ikrar ya, ya, karena manusia tidak lepas dari khilaf al insanu mahalul khoto wan. Mohon izin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat teori evolusi, kebanyakan kita hanya fokus pada otak. Padahal menurut perkembangan ilmu kedokteran terbaru, kita tidak boleh mengabaikan justru kabel-kabel yang keluar dari otak tadi. Ya, mengapa ayat yang tadi kami sampaikan adalah surat Ali Imran 112. Duribats alaihimul dhillatu ainama thukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Nampaknya ke depan yang harus kita tata ini adalah kabel-kabel ini Pak Rektor. Ya, jadi sekali lagi kabel-kabel ini dulu waktu kami belajar itu belum disentuh. Jadi ternyata dalam perkembangan ilmu kedokteran yang mutakhir ini kita harus memperhatikan evolusi serabut-serabut saraf yang dinamakan autonomic nervous system. Dan ini langsung berpengaruh terhadap perilaku individu. Jadi kalau autonomic nervous systemnya ini mengalami disregulasi, maka perilakunya juga mengalami gangguan. Nah, lebih-lebih di dalam proses belajar mengajar. Ini menarik sekali. Sehingga dalam surat Adz-Dzariyat ditegaskan wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah di dalam diri kalian tuh kalian perhatikan? Ya. Bapak Ibu yang kami muliakan. Jadi kalau kami melihat kesehatan secara holistik ini sebetulnya pangkal segala sesuatu adalah dari air. Ya. Jadi sekali lagi kalau komposisi air kita ini berubah, maka kita akan gagap merespon lingkungan yang ada di luar kita. Jadi lingkungan itu sebetulnya ada dua. Ada lingkungan dalam, ada lingkungan luar. Kita sering lupa bahwa lingkungan yang ada di luar, meskipun senantiasa berfluktuasi, sebetulnya
tidak akan mengganggu integritas apa yang ada dalam tubuh kita. Inilah yang kita namakan dengan homeostasis atau steady state, kondisi istiqomah. Tadi saya lihat Prof. Sumiarsih ngunjuk ya, katanya disuguhi, padahal ngunjuk sendiri itu. Termasuk kami ini menyediakan suguhan sendiri Pak Rektor ini. Baik, jadi ini bisa kita buktikan nih. Alhamdulillah, jadi mohon dicermati, kita agak berbeda dengan makhluk-makhluk yang lebih primitif. Jadi makhluk-makhluk yang primitif itu tidak bisa berjalan tegak seperti manusia. Ya, tetapi kita sering lupa bahwa kita ini hidup di muka bumi yang senantiasa dibayang-bayangi oleh gaya gravitasi. Ya, nah, sekali lagi posisi berdiri ini sebetulnya rawan terhadap gangguan fungsi otak karena darah cenderung terkumpul di bawah. Jadi mengapa gerak tubuh ini penting sekali Bapak Ibu yang melakukan. Ya, jadi jangan sampai kita duduk terlalu lama Pak Rektor. Jadi maksimal 1 jam, kemudian berubah posisi, bergerak, kemudian duduk lagi boleh. Karena otak inilah sebetulnya yang akan mengatur seluruh tubuh, termasuk bagaimana ketika kita berucap. Maka minta maaf Pak Rektor kalau saya diminta ceramah, saya kok cenderung milih duduk ya. Sebab kalau berdiri itu ada usaha tubuh tambahan untuk mengembalikan darah ke otak, sehingga yang dominan justru emosinya. Sehingga muncul apa yang kita kenal dengan istilah fight or flight. Nah, jadi sekali lagi penting sekali kita memperhatikan pengembalian darah dari bawah ke atas atau yang kita namakan venous return. Ya, jadi ini pastikan bahwa darah yang sudah terlanjur di bawah bisa sampai ke otak dan ke jantung. Betapa banyak orang ketika mau naik mimbar, Pak Rektor termasuk wali kota Bandung wafat. Ya, jadi banyak imam-imam di masjid lupa bacaannya. Karena darah itu terkumpul di bawah, Pak Rektor. Jadi sekali lagi penting sekali kita memperhatikan sistem sirkulasi yang ada di bawah. Dan mohon izin kami berbagi cerita ini Pak Rektor, ketika kami diundang ke Jepang, ya, itu kami tidak serta-merta masuk ke hotel untuk check-in, tetapi diperlihatkan suatu model pembelajaran terhadap masyarakat betapa air di dalam tubuh ini harus diperhatikan. Ya. Nah, ini sebagai contoh kalau kita mempelajari tubuh kita ini mayoritas terdiri atas air. Sehingga kalau kita tidak diberi skeleton, jadi jalan-jalan ke Malioboro ya seperti Borobudur, jalan-jalan ke Jalan Solo seperti Borobudur, alhamdulillah kita diberi cagak ya, yang namanya skelet ya. Tetapi kalau kita teliti bahwa ternyata air mendominasi. Dengan sisanya adalah sumber energi kita yang siap menjaga kehidupan kita selama paling tidak 24 jam. Ya. Dan kita lihat di sebelah kanan di sini bahwa sebetulnya apa yang kita makan yang tersimpan dalam bentuk karbohidrat hanyalah 1%. Sedangkan mayoritas adalah lemak. Dan menarik sekali Bapak Ibu kan, lemak ini adalah sumber energi yang tidak terbatas. Sehingga berbahagialah Bapak Ibu ya. Sebetulnya Bapak Ibu itu diharapkan survive. Sebagaimana dalam Al-Qur'an dikatakan di dalam surat Ali Imran ya, wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Ini yang saya sampaikan Pak Rektor, betapa selama bulan Ramadan ini tubuh berupaya mengaktifkan kembali sumber energi dalam bentuk lemak yang sebetulnya memberikan sumber ATP yang tidak terbatas. Sehingga sekarang tinggal mindset kita.
apakah kita ini mau berpenampilan loyo atau berpenampilan smart. Nah, saya senang sekali malam ini ketemu Pak Rektor nih, Pak Suryani pun tansah sumringah, gitu. Terus nusewu, walaupun seharian sudah bekerja demikian berat, tetapi alhamdulillah semuanya kembali kepada qalbun salim. Ya, karena sebetulnya Bapak Ibu kan kita harus selalu ingat, ma indakum yanfadu. Apapun yang di sisi panjenengan itu akan lenyap. Wa ma indallahi baqin. Tetapi apa yang di sisi Allah itu akan awet, kekal. Nah, ini saya kira penting sekali mindset yang harus betul-betul kita luruskan. Nah, ini gambar otak kita, Bapak Ibu yang melakukan, ya. Kita sering lupa ketika kita makan, ya, di bulan Syawal. Nah, ini minta maaf, pusat lapar kenyang kita itu berhubungan dengan emosi. Ya. Kami teringat waktu pertama kali jadi mahasiswa, guru kami mengajarkan bahwa makan itu masuk dalam wilayah emosi, sehingga perlu dikendalikan. Nah, kesalahan di dalam kita mengatur pola makan, maka apa yang terjadi? Bapak Ibu kan yang kami contohkan ini lemak, ya, ada lemak jenuh namanya. Lemak jenuh itu akan dengan mudah memasuki wilayah otak. Itu namanya blood-brain barrier. Jadi istilahnya apa ya, pembuluh darah yang membatasi otak dengan medula spinalis. Ini kalau masuk menerobos itu bisa memanipulasi rasa kenyang. Jadi yang ada itu lapar terus. Nah, inilah Bapak Ibu yang kan. Jadi kita perlu memperhatikan betapa makan itu tidak cukup hanya dengan kata halal. Gitu. Biasanya halal bihalal ini kan ada opor ayamnya Pak Rektor. Ini dengan adanya Zoom maka tidak ada opor ini. Ya, jadi sekali lagi lemak jenuh. Ya, ini bisa menerobos sawar otak sehingga nanti bisa mengganggu rasa kenyang kita menjadi lapar terus. Ya, jadi ini penting sekali Bapak Ibu kan. Jadi makan itu berhubungan dengan emosi, maka perlu dikendalikan. Nah, Bapak Ibu yang kan, ini menarik sekali kalau kita bertugas atau berada di bidang keilmuan khususnya pendidikan. Ya. Jadi memang kita harus kembali kepada spiritnya, niat kita. Mengapa menarik sekali tema kita itu sehat tidak cukup badannya saja. Ya, badannya sehat tapi nyalinya kecil ya belum bertanding sudah kalah Pak Rektor. Ya, tapi coba kalau semangat kita tinggi seperti Rudi Hartono itu All England kok bisa sampai 8 kali ya Pak Rektor ya. Sekarang itu kira-kira ada enggak ya, walaupun bonusnya itu banyak loh ya. Ini menarik sekali, mengapa saya kira acara Sawalan ini menjadi titik tolak kita, mengingat salah satu ungkapan innamal a'malu binniyat. Jadi memang segala sesuatu kembali kepada intention kita, innamal a'malu binniyat, dan sekali lagi arahnya adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, sekali lagi Bapak Ibu yang muliakan, sangat senang acara pertemuan hari ini diawali dengan tabaruk tadi. Jadi pengaturan. Ya. Allah itu menciptakan kita sebagai khalifah fil ard. Tetapi menarik sekali, sekaligus kita sebagai hamba Allah, Abdullah. Sehingga kita sering diingatkan, Bapak Ibu kalau membaca surat Al-Furqan ayat 63, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Hamba Allah yang maha penyayang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dengan tawadhu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Kalau kita berhadapan dengan hamba Allah yang suka mencaci, membuli, memarahi, kita senantiasa bisa mengendalikan ucapan kita, sehingga yang keluar adalah kata salam, damai.
Nah, karena apa? Sesungguhnya ini kalau di dunia pendidikan ini kan terbiasa dengan apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara aja. Ingarso Suntulado, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Jadi kita tidak bisa menafikan bahwa di dalam otak manusia itu ada 3 komponen. Yang pertama adalah komponen reptilian brain, yang kedua adalah paleocortex yang berhubungan dengan limbic system atau emosi, dan yang terakhir adalah neocortex. Ini adalah wilayah kerja Pak Rektor dan jajarannya ini untuk senantiasa tidak henti-hentinya berganti rektor pun ya arahnya ke tarbiyah, pendidikan yang luar biasa, tidak lain mengembalikan kepada fitrah. Jadi kalau kita dikuasai oleh limbic system, ini yang Prof. Suyanto itu hafal betul, ya, amigdala hijack, ya. Jadi kita tidak akan pernah bisa berpikir, tidak akan pernah bisa mengambil keputusan dengan baik, tidak bisa merencanakan sesuatu ke depan dengan baik. Sehingga memang yang kita perlukan adalah bagaimana ketika komponen ini bisa bekerja dengan bagus, yang di atas ngerem yang di tengah, yang tengah ngerem yang di bawah. Subhanallah. Jadi inilah yang dinamakan fitrah sebetulnya. Jadi kita kembali kepada alam kemanusiaan seperti yang diharapkan kita sebagai wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita menghamba hanya kepada yang Maha Pencipta, bukan kepada makhluknya. Jadi kata kuncinya adalah pengendalian. Ya, sebagaimana selama bulan Ramadan kita dilatih betul, ya. Kalau belum waktunya iftar, ya kita tidak akan makan. Ya. Tetapi sekarang Pak Rektor sudah Idul Fitri, kembali boleh sarapan, kembali iftar, kembali futur, makan. Ya, tetapi sekali lagi kita harus ingat, pengendalian itu harus terus dijaga. Jangan sampai selama bulan Ramadan oke, begitu masuk bulan Syawal, lepas kendali lagi. Nah, ini yang mengapa kita perlu senantiasa diingatkan. Nah, Bapak Ibu menarik sekali. Tadi kami sudah menyampaikan bahwa lingkungan itu ada lingkungan dalam, tetapi juga ada lingkungan di luar. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau kita memang sudah betul-betul meyakini bahwasanya Allah itu sebagai pelindung kita, maka mestinya Bapak Ibu, alam kesadaran kita harus diarahkan bahwa kita ini dalam keadaan safe, aman. Ya. Jadi munculnya berbagai penyakit sebetulnya ketika kita turun level. Sehingga kata Syawal ini bagus sekali kita kaitkan dengan posisi social engagement system. Bukan posisi yang di bawah. Kalau posisi di bawah, di lampu kuning dan merah ini namanya defense. Bagaimana kita mempertahankan diri supaya tetap survive. Ya. Mestinya di bulan Syawal ini yang lebih ditonjolkan adalah yang hijau, social engagement system. Seperti keberhasilan Prof. Suyanto bisa mengumpulkan pada malam hari ini berkumpul 50 hamba-hamba Allah ya yang luar biasa Pak Rektor ya. Ini kalau bukan adanya kabel silaturahim yang luar biasa, ini tidak mungkin terjadi. Ya, ini luar biasa ini. Mungkin perlu ditorehkan dalam sejarah ini Pak Rektor. Ya. Mengumpulkan orang di zaman sekarang loh, ini susahnya bukan main. Nah sekali lagi Bapak Ibu yang lakukan, sesuai dengan judulnya itu kesehatan yang bersifat holistik. Ya, selama ini kita memandang sehat kan hanya sehat lahiriah saja. Sehingga yang laris ya obat-obatan ya Pak Rektor ya. Tapi kalau kita memandang kesehatan itu secara holistik, ya sehat jasmaninya, juga jiwanya, sosialnya, spiritualnya itu luar biasa. Ya. Dan ini memang yang dikehendaki yang Maha Pencipta. Ya walaupun kami ini belajar dan bekerja di Fakultas Kedokteran, tapi misi kedepannya itu ya bagaimana memandang kesehatan itu lebih kafah, lebih holistik, lebih menyeluruh.
Dan itu kata kuncinya adalah bagaimana kita senantiasa menerangi ya, lingkungan dengan lampu hijau ini. Yang itu diterjemahkan dalam istilah takwa sebetulnya. Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Dalam keadaan longgar, sempit, senantiasa berbagi. Al-kadhiminal ghaidha, menelan kemarahan. Kemudian wal afina aninas, memaafkan. Dan yang terakhir, sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang baik. Jadi saya kira kami paling gembira kalau punya sahabat-sahabat di UNY, Pak Rektor ini, ya, karena memang dari niatannya itu sudah baik. Jadi social engagement-nya kuat, sehingga insya Allah hamba-hamba Allah yang ada di UNY itu akan peroleh kesehatan atau derajat kesehatan yang paripurna, insya Allah. Tidak hanya sehat fisiknya, tetapi sehat jiwanya, sehat sosialnya, dan juga spiritualnya. Dan ini tidak lepas dari apa yang kita namakan kabel-kabel tadi, autonomic nervous system. Nah, Bapak Ibu lihat, jadi bulan Ramadan itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi iman itu pasti berkaitan dengan rasa aman. Kalau sudah aman itu tadi Pak Rektor, ujung-ujungnya jadi amanah. Subhanallah. Nah ini kata kuncinya adalah bagaimana kita senantiasa berusaha meraih kondisi apa yang kita namakan safe, aman. Nah ini secara fisiologi bisa dijelaskan. Kalau hamba Allah merasa aman, maka tidak akan lagi disabotase oleh amigdala. Amigdala ini pusatnya yang menjadikan orang itu ketakutan, menjadikan orang itu marah, menjadikan orang itu benci, menjadikan orang itu emosinya negatif, itu di amigdala ini. Dan lagi-lagi Pak Rektor ini kajian kedokteran yang terbaru ini. Ya. Amigdala inilah sebetulnya outburst, pemicu segala macam penyakit, yang paling ringan sampai yang paling berat. Nah, sehingga ke depan Pak Rektor, ya, upaya yang kita lakukan adalah bagaimana mengajak diri maupun orang lain dalam kondisi safe, aman, ya, sehingga seluruh tubuh ya itu menjadi terkendali dengan baik. Nah, mohon izin Bapak Ibu yang melakukan, ini model bagaimana ketika individu merespon lingkungan. Jadi sebetulnya idealnya lingkungan yang di hadapan kita ini mestinya kita respon dengan first reaction. Ya, karena apa? Kita senantiasa berbekal dengan rasa aman tadi. Mengapa ada kata takwa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi bagi orang yang bertakwa, solusi itu akan senantiasa diperoleh. Yang kedua adalah bagi orang bertakwa, rezeki akan diperoleh dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, dalam proses pendidikan, proses belajar mengajar, memang prereknya adalah respon kita terhadap lingkungan adalah dengan first reaction, bukan di second reaction. Kalau di second reaction itu artinya apa? Kondisi kita adalah siaga, fight or flight. Ya, lebih-lebih yang terakhir, third reaction, ini sudah hopeless, sudah shutdown. Jadi Pak Rektor ke depan itu bagaimana kita menciptakan lingkungan yang kita semua tanpa kecuali merasa aman. Dan itu tercermin dari wajah Pak Suryan yang senantiasa sumringah, ya, tidak cemberut, tidak sedih, tidak kecewa, tidak membenci. Nah, ini. Jadi sekali lagi, physiological state harus our perception diperlihatkan dengan lampu traffic light. Ya. Jadi kita kalau ingin sehat ya harus istiqomah di lampu hijau. Ya. Next. Nah, ini salah satu
penjabarannya. Kalau tadi kita ingat ada neokortex, ada limbic system, ada saraf atau bagian reptil atau reptilian brain, maka sekali lagi kita semua akan bersama-sama ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan, ya, yang ujung-ujungnya adalah menciptakan persaudaraan yang harmonis, silaturahim. Yang dengan demikian maka kita akan senantiasa memperoleh solusi. Karena hidup itu memang ujian. Ya, sebagaimana dalam Tabarokalladzi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Siapa yang terbaik amalnya. Jadi sekali lagi kita setiap saat memang harus menghadapi jalan keluar. Karena masalah itu tidak akan pernah berhenti, Pak Rektor. Ya. Kalau pas tidak ada masalah ya istilahnya kita tidak hidup di dunia ini ya. Jadi sekali lagi. Tapi kalau kita berbalik ke belakang, artinya tidak fitrah sebagai manusia, yang muncul adalah dissolution, dan itu sama dengan dis-ease. Yang tadinya mudah jadi tidak mudah, itulah penyakit. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kesehatan itu yang di hijau ini. Kita ke depan tuh sehat. Jadi jangan sakit. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita perlu konsep yang jelas Pak Rektor. Dan ini konsep yang paling baru ini di dunia kedokteran. Ya, jadi tidak hanya sekedar sakit, obat, apalagi kita mengandalkan BPJS loh Pak Rektor. Ya. Menurut saya Bu, dumeh saben bulan iuran, nah, mana ini saya mau berobat. Ya. Saya kira kita harus merubah mindset bahwa social engagement system itulah yang mengedepan. Nah, maka Bapak Ibu semakin jelas sekarang kita harus punya model yang baru ini ya. Jadi kembali ke fitrah manusia itu sebenarnya dihadirkan bukan untuk sakit, tapi untuk sehat. Nah ini kita lihat di new model ini tidak ada gangguan penyakit sedikit pun ya, kecuali kalau kita turun tahta ke otak yang lebih primitif ya, sehingga memunculkan berbagai macam penyakit ya, lebih-lebih yang merah yang bisa memicu orang ke suicide sampai bunuh diri, kemudian juga dissociative state. Nah, jadi saya kira ruang pemaafan semakin jelas ini. Ya. Kenapa kita harus memaafkan orang? Itu karena minta maaf ketidaktahuannya turun level, merespon lingkungan dengan cara-cara primitif. Ya. Jadi sekali lagi menarik sekali di bulan Ramadan, apalagi di malam Lailatul Qadar, doanya Allahumma inni afuwun karim tuhibbul afwa fa'fan. Saya kira kalau kita memohon ampunan, mohon maaf pada Allah, begitu fokusnya, maka tiba saatnya lah untuk kita memaafkan orang lain. Jadi istilah meminta maaf saya kira kok tidak cocok ya. Yang lebih cocok kok malah mengedepankan pemaafan. Ini sampai ada disertasinya Pak Rektor. Kami membimbing mahasiswa S3 itu judul disertasinya itu pemaafan. Subhanallah, itu sampai jadi disertasi. Karena tidak mudah memaafkan orang ternyata Pak Rektor. Sampai ada lagunya Bob Tutupol itu. Mengapa tiada maaf bagiku ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kata maaf ini bukan hal yang sepele. Karena maaf ini beda loh dengan pengampunan loh. Kalau maaf itu tanpa sisa Pak Rektor. Tetapi kalau pengampunan itu masih ada sisa-sisa kesalahan yang tidak bersisa sama sekali. Tapi kalau sudah maaf itu tidak ada sisa sama sekali. Ya. Nah ini minta maaf kami sekedar berbagi oleh-oleh ya. Kunjungan kami di Jepang ini saya belajar sedikit manajemen Pak Rektor. Kenapa orang Jepang itu maju? Karena memandang dunia itu terbalik Pak. Ya, jadi minta maaf benua Australia itu di atas itu malah. Ya, jadi mungkin istilah Pak Rektor itu out of the box itu. Ya, jadi kalau kita cara memandang dunia itu seperti umumnya orang, kita tidak akan maju-maju Pak Rektor. Ya, subhanallah. Jadi kita harus melihat dari sisi yang lain.
Ya, jadi ini saya kira jarang peta seperti ini terlihat di negara kita. Saya harus naik pesawat 7 jam, Pak Rektor. Subhanallah. Di samping saya diperlihatkan air, juga bagaimana orang Jepang ini memandang dunia ini. Nah, jadi saya kira ini sudah larut malam, Pak Rektor, waktunya juga sudah muntuk-muntuk hampir habis. Ya. Jadi sawal kita kalau ditinjau dari fisiologi, from physiology point of view, ya, maka yang kita lihat adalah yang hijau terus. Dan sangat unik ini Pak Rektor, malam ini sawalannya itu tidak terlihat opornya itu. Padahal sawalan halal bihalal itu kan yang penting makan-makannya tuh Pak Rektor. Tapi malam ini sangat istimewa ini. Yang dikedepankan malah tausiahnya, ya. Dan itu yang betul Pak Rektor. Kenapa? Kalau kita mengedepankan makan, berarti kita masuk ke wilayah merah. Yang itu justru akan menyabotase oksigen yang menuju ke otak, sehingga fungsi kemanusiaan itu akan berkurang. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada orang pintar itu kekenyangan. Orang yang pintar, cerdas otaknya itu pasti bisa mengendalikan makanan dengan optimal. Jadi kulu washrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah, tapi jangan melampaui batas. Jadi minta maaf Bapak Ibu, ada sekat rongga badan yang namanya diafragma. Yang di bagian bawah inilah yang harus betul-betul kita kendalikan. Sedangkan yang ke atas inilah yang nanti bersifat spiritual. Jadi sawal itu mengajak ke arah hijau yang secara substrat biologisnya itu ada di batang otak yang dinamakan nukleus ambigus. Dulu orang bingung, ini bangunan apa ya, ambigu. Tapi setelah diketahui, oh ternyata inilah sebetulnya yang memfasilitasi hamba Allah belajar, mengembangkan ilmu, berkomunikasi dengan baik dengan sesama maupun dengan Yang Maha Pencipta. Tetapi kalau yang difokuskan yang merah, maka yang terjadi adalah insting-insting atau nafsu-nafsu yang bersifat primitif, yang sebetulnya itu hanyalah untuk defense, sekedar untuk mempertahankan hidup. Sampai-sampai dalam Al-Qasas 77, Allah perlu memberikan pelajaran bagi hamba-hambanya, bahwasanya wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Carilah kamu akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kehidupan dunia itu hanya sekedar jangan dilupakan. Ya, sebagai sarana saja. Tetapi stressingnya adalah carilah kampung akhirat. Wala tabghil fasada fil ardh. Tapi jangan merusak di muka bumi. Ya. Di dalam surat Al-Qasas 77 ditekankan betul wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik pada kita semua. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang melakukan, garis hijau itu secara substrat biologis ada itu dalam batang otak, ya, yang bisa kita kembangkan dengan vocalization, dengan breathing, dan juga dengan posture sebagaimana gerak-gerik sholat, ya, ini mencerminkan garis yang hijau. Nah, maka Bapak Ibu kan secara mudah dalam kehidupan sehari-hari bisa enggak kita senantiasa memelihara raut muka yang senantiasa berseri-seri? Karena Bapak Ibu yang kan garis hijau itu hanya satu kemungkinan yang mendukung, yaitu air muka yang senantiasa berseri-seri, sebagaimana yang ditampilkan oleh Pak Rektor malam ini, ya, walaupun dalam kondisi capek, ya, tapi bagaimana kita senantiasa memperhatikan raut muka yang berseri-seri. Tidak seperti yang di tengah, tidak seperti yang di tepi. Jadi selainnya itu adalah masuk wilayah merah, ya. Nah, ini selagi Bapak Ibu mengatakan kita bisa melihat bagaimana adik kita yang belum bisa berkomunikasi, tetapi bisa menerjemahkan raut muka ibunya, sehingga ada komunikasi yang sangat bagus. Ini yang dinamakan co-regulation.
Sekarang Pak Rektor sudah betul-betul sepaham dengan kami bahwa semua bisa dijelaskan dari aspek fisiologinya. Subhanallah. Ini kemajuan yang luar biasa. Dulu kami belajar fisiologi hanya pada hewan percobaan, Pak Rektor. Ya, maksimal pada segawon atau yang menggonggong atau kucing atau kata. Tapi sekarang ternyata fisiologi itu bisa menyembul ke aspek sosial bahkan spiritual. Nah, lebih-lebih Bapak Ibu yang akan agama manapun mengajarkan ketiga hal, ya, vocalization. Jadi agama-agama manapun ya, tadi sudah dibacakan Al-Quran dari agama Islam itu dengan qiraahnya, mungkin yang agama Kristen dengan paduan suaranya di gereja, agama Hindu dengan kidungnya, Buddha juga begitu. Jadi Pak Rektor, kami pernah kaget waktu di Borobudur itu kok ada orang ngaji, oh ternyata sedang baca kitab sucinya itu, Pak. Ya, jadi vocalization itu yang mengaktifkan garis hijau tadi, kemudian juga breathing, pernapasan, dan yang terakhir adalah posture. Jadi gerak-gerik sholat itu ternyata sebetulnya untuk memicu, menguatkan kesehatan kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita pelajari lebih dalam, di dalam tubuh kita ini senantiasa ada mekanisme pengaturan tekanan darah. Kalau tinggi diturunkan, kalau rendah dinaikkan, yang ujung-ujungnya adalah untuk menjadikan kondisi apa yang kita namakan steady state, yang bisa kita rasakan adanya ketenangan jiwa. Dan mohon maaf Bapak Ibu, ini salah satu contoh, saya ambilkan satu sampel saja. Hamba Tuhan yang usianya sudah 52 tahun Bapak Ibu, kami coba minta berdiri seketika. Ya, jadi kalau di kalangan UNY kan kalau pas mendengarkan Indonesia Raya ya Pak Rektor ya, kita berdiri. Nah, ini kalau kita amati pada usia-usia yang sudah di atas 50, itu tekanan darahnya tidak cepat merespon dengan baik. Ya, sehingga sekali lagi perlunya kita mudah memaafkan orang. Jadi kalau tekanan darah begini, itu otaknya kira-kira bagaimana ya bekerjanya? Itu ya lemot, ya nusewu Pak Rektor, gampang lupa. Ya, ini pelupa ini Pak. Ya, kemudian juga minta maaf. Ya, jadi respon terhadap lingkungan itu lemot lah ya. Jadi sekali lagi ruang pemaafan itu harus betul-betul dibuka lebar-lebar. Jadi jangan sampai kita gampang menjudge orang. Ya, ini Bapak Ibu kalau kita kaji lagi dengan aspek psikologinya ya. Jadi tekanan darah yang mengumpul di zona normal itu nanti berkaitan dengan kestabilan jiwa, kemerdekaan, gatean ya, mudah merespon, dan open, dan juga conscientiousness ya, kedisiplinan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kata maaf tidak begitu saja terlontar dari diri kita, karena kita memahami betapa sebagai hamba Allah itu banyak sekali kekurangan. Yang kita perlukan adalah kita saling ta'awanu alal birri wa taqwa wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarruq. Saya kira ini saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustadz Dr. Zainal Mutakin Sokro yang sudah memberikan hikmah sawalan. Bapak Ibu yang kami hormati, semakin kita menyadari kondisi fisik serta kebutuhan jasmani kita, maka mengapa tidak kita bisa mudah untuk memaafkan. Jadi tema ini mungkin bisa kita balik juga seperti apa disampaikan oleh Bapak Zainal Mutakin Sokro tadi. Ketika kita sudah saling memaafkan, insya Allah kita akan kembali ke fitrah, menikmati dunia ini dengan lebih indah. Makatan Bapak dan Ibu, hikmah sawalan DPP IKWNJ tahun 2022 ini, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar.
Dan untuk mengakhiri kegiatan pada malam hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Disilakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu seluruh hadirin Syawalan Ikatan Alumni UNAS Yogyakarta, dan marilah kita lanjutkan untuk aktivitas kita, kinerja kita untuk instansi kita masing-masing. Dari saya banyak kekurangan, maaf, terutama kami mewakili panitia, ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam kami menyediakan fasilitas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, bila terhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu, dokter. Ustaz Zainal. Mohon izin. Bapak Panitia, mohon berkenan bisakah minta kontak personnya Dr. Zainal Mutakin. Terima kasih. Insya Allah akan kami share Bapak nanti di Japri nanti mohon ke panitia, nanti kita respon. Sampun pareng pamit nggih. Bapak Ibu. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita melek-melekan sampai jam 12 gimana ya? Wayangan, Prof, wayangan. Nanti kalau kita wayang. Ya, Prof. Festival Dalang Cilik mulai Minggu. Festival Dalang Cilik sudah mulai besok Minggu. Minggu ya? Minggu. Hari Minggu. Wayangan juga akan pentas nanti disiarkan live streaming ke semua alumni. Jangan lupa dalam rangka Des Natalis ke-58 banyak acara yang bisa diikuti lewat YouTube-nya UNY ya. Kita selalu kontak lewat situ. Mohon izin, Prof.